Cuaca yang tadinya baik-baik aja berubah menjadi sangat menyeramkan. Ombak di saat itu tiba-tiba membesar dan longboat yang mereka naiki terombang-ambing di tengah lautan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, 17 tahun lalu terjadi sebuah tragedi yang menimpa seorang kru program TV. Mungkin buat kalian yang kelahiran tahun 90 sampai tahun 2000-an gitu ya, pasti pernah menonton satu program namanya Jejak Petualang. Dulu sering banget gitu ya tayang di Trans 7. Program yang satu ini diminati oleh banyak orang karena berhubungan dengan pertualangan di alam dan juga memperkenalkan budaya-budaya dari seluruh daerah di Indonesia. Bahkan ya terkadang ada yang sampai ke luar negeri. Namanya juga program yang tanpa settingan. Otomatis ya selain banyak disukai oleh para penonton, di sini juga ada resiko yang harus dipertaruhkan oleh para kru dan juga ya para cast-castnya. Seperti yang terjadi pada kasus yang bakal gue ceritakan ini. Pada tahun 2006, seorang kru program TV Jejak Petualang yang bernama Bagus Dwi hilang dalam perjalanan saat ingin syuting menuju Timika, Papua. Di saat itu dia bersama kru-kru yang lain itu terseret oleh ombak. Semua kru di saat itu selamat kecuali Bagus Dwi, yang mana sampai saat sekarang ini sudah 17 tahun lamanya Bagus Dwi juga masih belum diketahui keberadaannya, alias masih belum ditemukan. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelum gue bahas panjang lebar, gue jelaskan dulu atau mungkin reminder dulu kepada teman-teman program yang satu ini. Program stasiun TV dari Trans 7, namanya Jejak Petualang, bertemakan penjelajahan alam serta budaya dari Provinsi Indonesia. Bisa dikatakan Jejak Petualang ini adalah pelopor pertama program-program petualangan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian lihat banyaknya sekarang program baik di TV maupun di YouTube yang berhubungan dengan pertualangan, nah Jejak Petualang ini bisa dikatakan adalah salah satu yang pertama. Pertama kali tayang pada tahun 2003 dan sudah sangat banyak daerah-daerah di Indonesia yang sudah dikunjungi oleh kru Jejak Petualang, dan bisa dikatakan memang Jejak Petualang ini best banget lah krunya gitu ya. Sudah banyak provinsi-provinsi serta budaya-budaya yang dikenalkan melalui acara TV yang berkualitas. Karakter dari program ini adalah si pembawa acaranya. Pembawa acaranya itu adalah seorang wanita yang mana dia ini ya karakternya itu kayak wanita tangguh dan mempunyai hobi untuk menyusuri alam. Nama-nama dari pembawa acaranya itu diantaranya ada Riani Jangkaru, lalu ada Medina Kamil, lalu ada Putri Ayudia, dan beberapa yang lainnya lagi. Nah, memang Jejak Petualang ini sudah beberapa kali mengganti pembawa acaranya, namun tetap dengan karakter yang sama, yaitu para wanita tangguh dan hobi menyusuri alam. Dari Jejak Petualang ini sendiri ada dua segmen nih geng. Yang pertama itu ada Jejak Petualang Survival dan satu lagi ada Jejak Petualang White Fishing. Seperti namanya ya, yang versi survival ini menampilkan bagaimana cara bertahan hidup di hutan dan di alam liar. Dan biasanya akan menampilkan ilmu-ilmu baru tentang bagaimana caranya membedakan hewan-hewan yang bisa dimakan serta tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan juga. Nah, terus yang udah pasti di sana juga diajarkan nih bagaimana cara mendirikan tenda, masak darurat, terus juga menyaring air. Pokoknya benar-benar cara bertahan di alam liar. Jejak Petualang Survival ini itu malah pembawa acaranya adalah seorang cowok. Namanya itu adalah Herna Prasetyo. Sedangkan Jejak Petualang yang versi Wild Fishing itu adalah segmen yang menampilkan keseruan dalam memancing. Nah, berbeda dengan memancing pada umumnya ya, ini memancing di alam liar gitu geng. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kasusnya, yaitu hilangnya salah satu kru yang bernama Bagus Dwi.
Sebelumnya gue bahas dulu profil dari Bagus Dwi. Bagus Dwi ini lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1980. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Bagus ini memang dikenal menyukai dunia traveling. Kecintaan dia terhadap alam dan juga traveling itu sudah terlihat dari semenjak dia sekolah. Nah, semenjak dia SMA, dia itu pernah menjadi ketua Plasma, organisasi siswa pencinta alam di SMA 4 Solo. Terus ketika dia kuliah, dia itu kuliah di Fakultas Ekonomi UNS. Dia bergabung dengan MEPA, yaitu sebuah organisasi mahasiswa pencinta alam di fakultas tersebut. Lalu setelah lulus dari kuliahnya pada tahun 2003, Bagus ini sempat bekerja sebagai kameramen di TV Borobudur Semarang selama beberapa bulan. Barulah setelah itu dia mencoba melamar ke Trans 7 dan diterima di program Jejak Petualang Trans 7. Ketika dia bekerja sebagai kru Jejak Petualang, dia itu merasa sangat senang karena memang ya sehobi dengan dia gitu. Syuting di luar, syuting di alam, menerima tantangan, itu benar-benar apa yang dia inginkan. Nah, karakter dari Bagus ini menurut teman-temannya di tim Jejak Petualang, dia itu orangnya pendiam, tapi dia pekerja keras juga dan memiliki kedekatan dengan keluarga. Lalu semenjak Bagus ini bekerja untuk program Jejak Petualang, di rumahnya itu banyak sekali benda-benda khas dari berbagai suku yang ada di Indonesia yang biasanya tuh jadi buah tangan atau oleh-oleh yang dibawa oleh Bagus ketika dia bekerja. Nah, rumahnya ini terletak di Manahan, Solo. Jadi kalau ke rumahnya itu banyak sekali gitu pernak-pernik, benda-benda dari suku mana gitu ya yang pernah dia datangi. Saking sibuknya bekerja di program Jejak Petualang, Bagus ini jarang sekali pulang ke rumahnya yang ada di Solo. Terakhir kali dia pulang itu pada bulan Februari tahun 2006. Nah, itu juga dia curi-curi waktu dan kebetulan banget ada libur beberapa hari. Jadi dia pulang ke Solo untuk menjenguk keluarganya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kronologi kejadian. Nah, sebelum kejadian ini terjadi, tim Jejak Petualang di saat itu berjumlah 5 orang, yaitu ada Dodi Johanjaya sebagai produser, lalu ada Budi Kurniawan sebagai kameramen, Wendy Muhammad Firman sebagai asisten produser, dan Bagus Dwi sebagai kameramen, lalu ada Medina Kamil sebagai pembawa acara. Dan di saat itu tujuan mereka adalah ke pemukiman suku Asmat yang ada di Papua. Untuk menuju pemukiman suku Asmat sebenarnya sangat sulit untuk bisa dijangkau karena transportasi ke arah sana itu sangat-sangatlah terbatas. Nah, syuting kali ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi kru Jejak Petualang beserta dengan si pembawa acaranya. Bayangkan aja, geng, mereka ini harus syuting selama 50 hari lamanya dan stay di pemukiman suku Asmat tersebut. Nah, lalu pada awalnya semuanya berjalan lancar mulai dari keberangkatan hingga tiba di pemukiman suku Asmat. Mereka di sana berada hampir sebulan lebih, tepatnya 40 hari. Selesai melakukan syuting, di hari ke-40 mereka harus pulang meninggalkan daerah pemukiman suku Asmat tersebut. Tepat di hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2006, dan itu merupakan hari ke-40 mereka berada di sana, dan mereka harus berangkat dari pemukiman suku Asmat ke Timika, Papua. Baru setelah itu bisa kembali ke Jakarta. Transportasi yang mereka gunakan untuk berangkat ke daerah Timika itu hanya bisa menggunakan longboat kayu dengan jarak tempuh selama 12 jam perjalanan karena terbatasnya transportasi tadi. Akhirnya di saat itu, tim Jejak Petualang berangkat dari Agats, ibu kota Asmat, jam 8 pagi dan akan tiba di Timika paling lambat hari Rabu. Selama perjalanan, mereka yang berjumlah 5 orang itu ditemani oleh 3 warga lokal. Jadi totalnya jadi 8 orang. Di saat keberangkatan tersebut memang agak deg-degan ya, geng. Tim Jejak Petualang di saat itu bahkan sampai meminta untuk disediakan pelampung serta mesin cadangan sebagai antisipasi jika ada keadaan darurat. Ketika berangkat, semuanya tuh terlihat normal. Semuanya baik-baik aja dan terlihat gitu ya dari cuaca bagus, ombak juga oke gitu. Dan laut Arafuru di saat itu ya terlihat bersahabat lah. Lalu tiba-tiba entah bagaimana ceritanya, cuaca yang tadinya baik-baik aja berubah menjadi sangat menyeramkan. Ombak di saat itu tiba-tiba membesar dan longboat yang mereka naiki terombang-ambing di tengah lautan. Kondisi tersebut diperparah karena mesin dari longboat ini berulang kali mati. Dan saat mencoba untuk menerjang ombak,
ombak, itu berkali-kali mesin tersebut rusak gitu ya, entah kenapa. Nah, dalam hitungan detik, ombak yang semakin besar itu masuk ke dalam longboat yang mereka tumpangi. Dan di saat itu terjadilah hal yang sangat mengerikan dan longboat mereka pun terbalik. Mereka semua terjatuh ke air. Semua kru merasa sangat panik dengan peralatan yang mereka bawa akhirnya basah semuanya. Bahkan warga lokal juga ikut panik dalam kondisi tersebut. Nah, di tengah kondisi yang mengancam nyawa mereka ini, ketiga penduduk lokal yang mengoperasikan longboat tersebut masih berusaha untuk menghidupkan mesin, tetapi sayangnya tidak berhasil. Mesinnya masih rusak. Lalu tiba-tiba datanglah ombak kedua. Di saat itu, Dodi menarik Medina untuk melompat keluar dari longboat diikuti dengan kru lainnya. Nah, tidak lama setelah mereka lompat dari longboat, tiba-tiba longboat mereka itu terbalik, terhantam oleh ombak. Yang sedihnya adalah di saat itu mereka bersama pelampungnya terpisah masing-masing di tengah lautan. Semua peralatan mereka itu hilang tersapu oleh ombak. Di dalam kondisi itu, semua kru merasa itulah hari terakhir mereka menghembuskan nafas di dunia. Mereka merasa sudah tiba saatnya mereka akan bertemu dengan ajalnya. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kejadian seperti ini menimpa mereka. Walaupun sebenarnya mereka tahu resiko pekerjaan mereka ini sangat besar. Ditambah lagi ya mereka menggunakan transportasi yang tidak mumpuni. Nah, di saat itu mereka tuh terpisah tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa melihat satu sama lain. Lalu mereka berusaha untuk berenang mendekati longboat yang sudah terbalik tadi. Satu persatu dari mereka itu berusaha untuk mencoba menaiki longboat tersebut. Nah, yang berhasil menaiki longboat itu hanya si Bagus dan juga 3 orang penduduk lokal karena posisi mereka memang sangat dekat dengan longboat tersebut. Sementara 4 kru lainnya yaitu Medina, Doni, Budi dan juga Wendy tidak dapat kembali naik ke perahu tersebut atau longboat tersebut dan mereka terombang-ambing di Laut Arafuru. Jadi di atas longboat itu 4 orang ya, yaitu si Bagus tadi dan 3 orang warga lokal. Mereka mencoba untuk mendekatkan longboat yang sudah mereka naiki ke arah Medina dan juga ke arah kru yang lain. Sempat mereka melemparkan tali ke arah Medina, namun tidak berhasil dijangkau oleh Medina. Nah, lalu di saat itu, longboat yang dinaiki oleh Bagus dan 3 orang warga lokal ini semakin lama semakin terbawa oleh arus yang kencang. Dan lama-kelamaan, longboat tersebut menjauhi Medina dan 3 orang kru yang lainnya. Jadilah di saat itu, 3 orang warga lokal bersama Bagus itu terbawa di atas longboat tersebut semakin menjauh. Medina dan 3 kru yang lain itu mengapung di air dan mereka hanya bisa melihat longboat yang dinaiki oleh Bagus lama-kelamaan itu semakin menghilang, semakin mengecil dan tidak terlihat lagi. Di saat itu, yang ada di pikiran Medina dan 3 orang kru yang lain adalah berakhir sudah nyawa mereka. Dan mereka menganggap justru Bagus beserta 3 warga lokal tersebutlah yang akan selamat. Ya, karena di saat itu ya Medina dan juga 3 kru lain itu berpikir kayak ya Bagus bersama orang-orang yang tepat dengan menaiki longboat. Otomatis nih orang-orang tersebut yang merupakan warga lokal sudah terlatih gitu ya untuk menghadapi situasi seperti itu. Apalagi ya menggunakan longboat. Jadi di saat itu Medina bersama 3 kru itu berpikir kalau Bagus memiliki peluang hidup lebih besar daripada mereka. Dan di dalam kondisi tersebut akhirnya Medina menyadari tuh Budi, Dodi dan juga Wendy itu sedang berusaha untuk menyelamatkan diri juga. Akhirnya mereka juga berusaha berenang untuk mendekat satu sama lain agar bisa berpegangan bersama. Tidak lama setelah mereka saling berpegangan, lewatlah satu dry box. Dry box tersebut itu mengapung dan dengan dry box itulah mereka akhirnya mencoba untuk menyelamatkan diri. Di saat itu yang melihat dry box tersebut adalah Dodi. Dodi mencoba meraih dry box tersebut lalu memeluk dry box tersebut untuk bisa terus mengapung. Beberapa kali mereka dihantam oleh ombak yang tinggi, bahkan sampai hampir kehabisan nafas. Mereka terombang-ambing itu kurang lebih selama 24 jam. Bayangin tuh geng, sampai malam geng mereka terombang-ambing di tengah lautan. Lalu keesokan paginya, di saat itu mereka masih berusaha untuk memegangi dry box agar tetap bisa selamat. Nah, sampai pada akhirnya keesokan harinya
tepat di tanggal 7 Juni tahun 2006. Medina, Budi, Dodi, dan juga Wendy akhirnya berusaha untuk berenang sedikit demi sedikit sambil mendorong dry box tersebut agar bisa mencapai daratan. Di saat itu mereka sudah terombang-ambing mendekati sebuah daratan yang tidak berpenghuni dan melihat daratan tersebut adalah sebuah pulau yang dipenuhi oleh hutan mangrove atau tumbuhan mangrove. Nah, mereka yang tubuhnya sudah menggigil semalaman itu akhirnya beristirahat sejenak di pulau tersebut. Nah, sementara itu orang-orang di luar sana tidak mengetahui kabar mereka dan tidak tahu mereka berada di mana karena kontak benar-benar putus. Di saat itu harapan mereka hanyalah Bagus, karena kan Bagus mereka anggap selamat dengan menggunakan longboat bersama 3 warga lokal tadi. Jadilah mereka menunggu secercah harapan agar bisa mendapatkan pertolongan. Dan di saat itu mereka berusaha untuk bertahan hidup karena sudah seharian mereka tidak makan, mereka merasa sangat lapar. Nah, mereka berusaha untuk mencari hewan-hewan yang ada di sekitar dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Nah, yang bisa mereka makan hanyalah beberapa siput dan juga kepiting yang terdapat di pulau tersebut. Dari sumber berita yang beredar nih geng ya, ada yang mengatakan kalau mereka itu bertahan hidup dengan memakan hewan-hewan tadi secara mentah. Namun ada juga sumber informasi yang mengatakan kalau mereka bertahan hidup dengan cara menyalakan api unggun berbekal dengan alat seadanya. Jadi memang mereka itu mempunyai keahlian untuk bertahan hidup di alam gitu geng. Dan untuk mendapatkan air minum, mereka harus menampung air hujan. Berada di tengah-tengah laut Arafuru, sebuah pulau yang tidak berpenghuni dan pastinya tidak akan ada sinyal. Jangankan sinyal, handphone aja mereka nggak punya gitu. Di saat itu mereka sudah bingung bagaimana caranya harus mengabari orang-orang di luar sana tentang keberadaan mereka. Yang mana ya sudah pasti orang-orang berpikir kalau mereka ini sudah tewas dalam kejadian tersebut. Lalu pada akhirnya kabar hilangnya tim jejak petualang ini sampailah ke telinga keluarga mereka. Nah, di saat keluarga mereka mendengar hal ini, histerislah keluarga mereka, menangis sejadi-jadinya dan berharap anak-anak mereka ini bisa ditemukan. Para keluarga berharap mau hidup ataupun mati, semoga anak-anak mereka yang menjadi bagian dari kru jejak petualang ini bisa dipulangkan. Tidak banyak yang bisa dilakukan di saat itu. Tim penyelamat juga berusaha untuk mencoba mencari keberadaan dari 5 orang kru jejak petualang dan 3 warga lokal tadi. Nah, sementara itu salah satu dari kru yaitu Bagus tidak diketahui keberadaannya menghilang bersama 3 warga lokal. Sementara yang 4 yaitu Medina, Dodi, Budi, dan juga Wendy itu selama 4 hingga 5 hari mencoba untuk bertahan hidup di pulau tak berpenghuni tersebut. Nah, pada awalnya nih geng, informasi hilangnya mereka itu sebenarnya belum sampai ke telinga tim SAR. Tim SAR di saat itu justru curiga. Seharusnya mereka sampai di Timika ya paling nggak di tanggal 7 lah setelat-telatnya gitu. Tetapi mereka tidak ada kabar sama sekali. Sampai pada akhirnya tim SAR mengerahkan pasukan dengan unit helikopter dan juga speedboat pada pagi hari tanggal 8 Juni tahun 2006. Mencari keberadaan para kru jejak petualang. Pencarian di hari pertama itu tidak membuahkan hasil karena juga luasnya laut Arafuru itu menyulitkan pencarian. Tidak ada titik terang di saat itu dan barulah mendapatkan titik terang itu keesokan harinya di tanggal 9 Juni. Di saat itu, tepat hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2006, tim SAR dari Agats menemukan 12 bungkus kopi instan dan 3 bungkus mie instan di Pulau Tiga. Tapi itu hanya sebatas menemukan barang-barang tersebut doang ya geng, belum menemukan para kru yang hilang. Di saat itu temuan mereka tersebut akhirnya menjadi sebuah petunjuk yang dimana pencarian akhirnya mulai difokuskan di satu titik yaitu di sekitar Pulau Tiga tersebut. Lalu pada akhirnya keesokan harinya nih pada tanggal 10 Juni barulah tim SAR menemukan Medina, Dodi, dan juga Wendy serta Budi di sekitar Pulau Tiga tersebut. Di saat itu tim SAR menanyakan, loh kemana nih 1 orang lagi dan 3 orang warga lokal? Di saat itu mereka bilang, Bagus bersama 3 warga lokal kemungkinan selamat karena dia sempat menaiki perahu longboat itu dan terombang-ambing menjauh dari kami, katanya. Akhirnya tim SAR yang merasa kayak gak ada gitu ya yang namanya Bagus berhasil sampai di Timika atau mungkin ya berada di pulau yang mana gitu, gak ada informasi sama sekali. Akhirnya tim SAR harus mencari si Bagus ini bersama 3 warga lokal yang menghilang.
Proses pencarian di saat itu tidak membuahkan hasil. Berhari-hari dicari, tidak ada informasi sedikit pun tentang keberadaan mereka. Dan akhirnya pencarian pun mencapai berbulan-bulan lamanya. Tetap tidak ada titik terang. Di saat itu bahkan pemerintah meminta tim SAR untuk mengerahkan kekuatan penuh lah. Sampai ke unit udara, unit laut, unit darat. Namun hasilnya benar-benar nihil. Dan pencarian itu pun berakhir hingga 17 tahun lamanya, namun tidak ada titik terang sama sekali. Jujur sebenarnya di dalam cerita ini gue tuh rada penasaran gitu ya. Tidak hanya kepada keluarganya Bagus, gue juga penasaran dengan keluarga 3 penduduk lokal tadi gitu ya. Tapi sayangnya tidak ada sumber berita yang menceritakan tentang kondisi keluarga dari para 3 warga lokal tersebut gitu kan. Menurut gue kayaknya 3 keluarga dari warga lokal tersebut harus ditanyakan juga gitu ya. Apakah 3 anggota keluarga mereka tersebut kembali ke rumah atau enggak gitu, agar tidak menciptakan asumsi-asumsi yang liar gitu kan. Tapi sayangnya sumber beritanya nggak ada. Oke, setelah kejadian tersebut, Medina, sang pembawa acara, itu bercerita di dalam interviunya. Dia mengatakan setelah selamat dari kejadian tersebut, selama seminggu lebih dia itu bermimpi bertemu dengan Bagus di dalam mimpinya. Dan dia mengatakan kalau mimpinya tersebut adalah pertanda bahwa ada satu harapan agar Bagus bisa ditemukan. Setelah 17 tahun lamanya, sampai saat sekarang ini, kejadian tersebut masih belum lekang di ingatan para kru jejak petualang. Mereka masih ingat jelas detik-detik terakhir bagaimana mereka berada di kondisi yang mengerikan tersebut dan bagaimana mereka melihat untuk terakhir kalinya Bagus bersama 3 warga lokal tersebut. Dan di dalam cerita ini kabarnya Medina itu setelah 17 tahun hilangnya Bagus sempat menemui keluarga dan ibunya Bagus. Di dalam pertemuan tersebut ya tetap ibunya Bagus berharap walaupun sudah 17 tahun ya, dia bisa melihat anaknya kembali dan berharap anaknya bisa pulang ke rumah. Dan pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 lalu, tepat 17 tahun hilangnya Bagus, Medina itu mengunggah foto teman setimnya yang hilang tersebut yaitu Bagus Dwi sambil mengenang dengan caption 060606-060623. Sudah 17 tahun terlewati. Mas Bagus pulang toh, kan janji mau ajak kulineran di Solo. Yalah, gue merinding banget geng dengan ceritanya. Dan itulah geng, cerita dari ya hilangnya salah satu kru jejak petualang yang sampai saat sekarang ini masih belum ditemukan. Gimana menurut opini kalian geng? Kemanakah hilangnya Bagus? Mungkin kalian bisa berasumsi, punya pemikiran sendiri, silahkan tinggalkan komentar di bawah.